Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat pecinta pusaka alam, kali ini kita akan mereview sebuah pusaka ya. Pusaka berupa tombak. Ini kita dapat dari daerah Nganjuk, Jawa Timur tetap. Ini originalnya ya. Nah, waktu kita dapat seperti ini. Tongkatnya ini bahannya kayu cendana Jawa semua. Dari tongkat semua itu bahan cendana Jawa. Nah, kondisi tongkatnya seperti ini. Ini sangat tua sekali ya teman-teman. Sampai udah kemakan rayap atau apa gitu ya. Kemakan rayap ini teman-teman. Nah, tongkatnya sudah kemakan rayap. Ini pusaka warisan turun temurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bilanya. Untuk bilanya, nah kita cabut dulu ya. Nah ini bilanya. Bila pusaka ini termasuk dapur godong pring ya, ataupun daun bambu. Daun bambu seperti ini ya, godong pring. Ini yang luar biasa dari pusaka ini adalah pamornya. Coba perhatikan pamornya. Pamornya ini yang disebut dengan pamor akodiat. Pamornya itu seperti berbahan perak ya, menggunakan perak seperti itu. Sangat terang sekali pamornya. Ini kondisinya karat. Ini akan kita jamas, kita warangi dulu, kita bersihkan. Ini pamornya sangat terang ya, menggunakan bahan-bahan perak. Pusaka ini diprediksi atau ditangguhkan dibuat pada zaman Mataram Senopati. Umumnya peksi pusaka-pusaka tombak-tombak tua tuh peksinya melintir seperti ini. Ini waktu kita dapat itu harus kita bor ulang ya lubangnya ini, soalnya penuh dengan kertas. Jadi orangnya dulu menggunakan balutan kertas yang banyak dimasukkan ke dalam ladeannya ini. Nah, jadi susah dicabut. Begitu selesai dicabut, ini masih dalamnya ini penuh dengan kertas. Jadi kita bor ulang, bersihkan kertasnya. Jadi ini bisa kita cabut. Ini akan kita bersihkan dulu. Sayang sekali ya, pusaka ini sangat wingit lur. Walaupun pamor-pamor terang ini saya kira biasa pamor-pamor terang seperti ini itu energinya nggak begitu wingit, tapi untuk yang satu ini benar-benar wingit. Energinya di bagian pengasihan dan kerejekian ya. Tapi untuk pamornya sepertinya pedaringan kebak ya. Tapi belum jelas, belum kita warangi. Kalau udah kita warangi nanti baru kelihatan jelas. Nanti kita akan review ulang pusaka ini setelah kita warangi lagi. Termasuk godong pring ya. Godong pring, round pring itu artinya daun bambu. Jadi bentuknya itu seperti daun bambu. Nah, daun bambu seperti ini lur. Nah, kebetulan kita memang di bawah pohon bambu. Seperti daun bambu ya. Jadi tombak ini dibilang godong pring atau round pring itu memang bentuknya itu seperti daun bambu. Oke, siap, nanti kita review ulang pusaka ini setelah kita bersihkan. Jangan dilewatkan ya video ini ya. Tonton sampai habis biar bisa tahu penjelasan selanjutnya tentang pusaka ini. Oke, sekian teman-teman, kali ini kita akan kembali review bila tombak pusaka yang sudah kita bersihkan ya. Nah, ini ladiannya cukup panjang ya, panjang banget ladiannya ini, 1,5 meter lebih. Untuk bilanya ini sudah kita bersihkan. Untuk sandangannya dari ladean ataupun tunjungnya ini, bukan tunjung, ini tudung ya, ini namanya tudung, belum kita apa-apakan. Jadi yang kita bersihkan itu hanya bilanya saja. Nah, berikut ini setelah penampakan setelah kita bersihkan. Sangat beda sekali ya. Oke, kita cabut dulu. Kita akan cabut mata tombaknya untuk lebih mempermudah reviewnya. Ini soalnya terlalu panjang banget ya. Ini ladiannya seperti ini. Sangat tidak terawat ya pusaka ini ya.
Ini sepertinya dimakan sama rayap loh. Tunjungnya ini bahannya ini kayu cendana Jawa ini. Untuk tongkatnya sendiri ini menggunakan bahan kayu cendana 1,5 meter lebih ini. Menggunakan bahan kayu cendana ya. Kita cabut bila tombaknya untuk kita lihat, kita teliti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut ini mata tombaknya. Dan pusakanya itu memang mata tombak ya. Pamornya sangat terang ya, Bos. Seloroknya juga bagus. Kontras seloroknya, hitam putihnya. Nah, ini ya, salah satu ciri-ciri pusaka sepuh asli sepuh yang tidak bisa ditiru itu selorok. Seperti yang saya jelaskan dalam video-video sebelumnya ya. Jika Anda ingin mendapat pusaka sepuh, karena misalnya tidak yakin pusaka itu sepuh atau baru atau kamardikan diproses, salah satunya itu beli yang ini loh, mahari pusaka yang sudah diwarangi. Jadi itu akan terlihat jelas kontras daripada pusaka. Jadi ciri-ciri asli pusaka sepuh itu ciri-ciri matinya ya. 1, pamor. Pamor, kedua selorok. Selorok ini yang warna hitam ya. Ketiga bilah. Bilah itu warna abu-abu. Jadi 3 warna itu tetap kontras. Itu ciri-ciri mati sebilah pusaka sepuh. Nah, di sini juga kan ada ini putih, hitam, abu-abu. Jadi ciri-ciri pusaka sepuh yang asli ya seperti itu. Jikapun ada pusaka kamardikan yang menggunakan selorok, itu tempal lipatnya sangat luar biasa dan harganya juga tidak murah ya. Kalau misalnya pusaka kamardikan menggunakan selorok ini tidak murah. Tapi kalau untuk pusaka sepuh dibuat dari zaman kerajaan zaman dulu, itu semua pusaka itu rata-rata bukan rata-rata, semua pusaka itu dipastikan menggunakan selorok. Lapisan pamornya itu menggunakan selorok. Jadi itu ciri-ciri mati pusaka sepuh. Nah, kita bahas untuk bilanya sendiri. Bilanya ini termasuk ini ya. Tombak ini termasuk godong pring, round pring ataupun daun bambu. Kenapa tombak ini disebut tombak pusaka daun bambu? Karena bentuknya memang mirip daun bambu ya. Ini saya ambil contohnya. Ini ada contohnya. Nah, ini sengaja karena memang daerah sini kayak bambu ya. Ini karena memang mirip daun bambu ya, Lur. Salah satu alasannya kenapa pusaka ini disebut tombak daun bambu atau round pring itu ya karena memang bentuknya seperti daun bambu. Nah, kan kita gampang dapatnya karena daerah sini kan bambu semua. Jadi daerah review kita nih memang apa ya? Alami ya. Masih alami, jauh dari keramaian kota. Untuk pamornya sendiri, nah kita bahas ini dulu. Untuk pusaka ini dibuat dari zaman Mataram Senopaten. Itu bilanya sangat kendal, sangat keras ya, sangat tajam ini, sangat kuat. Sepuhannya juga sangat bagus. Ini pusaka ini bertangguh Mataram Senopaten. Pamornya ini biasa orang mengatakan itu sebagai pamor akhodiat. Karena pamor akhodiat, yang dimaksud pamor akhodiat itu maksudnya gini, jenis pamor yang sangat terang, itu disebut akhodiat. Nah, untuk pamornya sendiri ini kita bahas pamornya. Untuk pamornya sendiri ke sebelah sini kalau kita lihat itu ngulit semangka ya, kulit semangka. Jika Anda pernah lihat semangka itu ya bentuk kulitnya itu seperti ini, jalur kulitnya. Sedangkan untuk yang bagian sini, nah untuk yang sebelah sini, ini masuknya ke pamor Wayu Temurun. Jadi satu pusaka ini ada 2 pamor. Nah, pusaka yang memiliki 2 pamor ini biasa disebut pamor selewa. Kayak buah selewa gitu, maksudnya kayak buah selewa gitu ya. Pusaka pamor selewa itu ialah pusaka yang memiliki dalam sebuah pusaka itu ada 2 pamor. Jadi bukan dui pamor ya, kalau dui pamor atas sama pamor bawah itu dalam satu bilah, maksudnya dalam satu sisi. Untuk selewa sendiri itu satu pusaka memiliki 2 pamor yang berbeda dalam 2 sisinya. Jadi contohnya seperti ini ngulit semangka. Nah, sebelah sini Wayu Temurun. Jadi ini disebut selewa. Tapi kalau seumpama katakanlah di sini Wayu Temurun, di sini Keleng, tidak ada pamor asli, tidak ada pamor. Itu masuknya ke pamor tangkis. Jadi bedakan ya.
antara pamor tangkis dan selewa. Jadi jangan salah, kadang orang pingin pamor tangkis dikasih selewa ya oke juga, maksudnya gini loh, mereka nggak bisa membedakan mana selewa mana tangkis. Kalau yang disebut pamor tangkis itu sebelah berpamor dan sebelah tidak berpamor, sama sekali tidak berpamor. Tapi kalau untuk selewa itu kedua sisi itu memiliki pamor, cuman pamornya berbeda. Jadi paham ya lur perbedaan antara selewa dan tangkis. Jadi tidak semua, jadi anggapan orang selama ini pamor tangkis itu adalah pusaka yang memiliki dua pamor berbeda. Tapi mereka tidak tahu itu pamornya yang dimaksud itu pamor berbeda itu satu harus keleng, jadi hitam full, nggak ada pamor. Jadi disebut pamor keleng itu pusaka tidak punya pamor. Nah sebelah sini ada pamor, itu disebut pamor tangkis. Jadi untuk filosofinya sendiri, filosofi daripada pamor ini sendiri, untuk kulit semangka itu harfiahnya untuk pergaulan, filosofinya untuk pergaulan, memudahkan kita untuk dalam bergaul, mencari rezeki, atau kategori daripada pamor ngulit semangka itu ada untuk ini ya, pengasihan ya, katakanlah pengasihan, tapi pengasihan dalam bentuk umum. Jadi memudahkan pergaulan, disayangi teman, jualan laris dan sejenisnya yang berhubungan dengan pengasihan umumnya. Sedangkan untuk wahyu temurun sendiri, nah ini yang saya bahas dalam video sebelumnya. Soalnya kita sering dapat pusaka wahyu temurun. Dan rata-rata pusaka berpamor wahyu temurun itu sangat wingit ya. Kalau kita pegang seperti ini, itu energinya itu sangat terasa. Wahyu temurun itu wahyu yang turun dari langit. Jadi wahyu yang dimaksud itu wahyu kepemimpinan. Jadi semua pusaka yang berpamor wahyu temurun itu dipercaya dapat meningkatkan jabatan, karir, jabatan, rezeki, kemapanan, itu ya pokok intinya pusaka pencari jabatan ya ini ya. Jadi kalau setiap orang pemilihan kepala desa, pemilihan PNS dan lain sebagainya, polisi atau caleg segala macam, mereka tuh akan cari pusaka berpamor wahyu temurun. Itu dipercaya wahyu kepemimpinan dari Allah itu akan jatuh ke tangannya. Nah itu kepercayaannya. Memang pusaka wahyu temurun ini sangat wingit. Kalau seandainya kita gunakan untuk baik-baik, itu kalau kita misalnya udah menyatu dengan filosofi daripada pusaka wahyu temurun sendiri, itu kita gampang mencari ilham, gampang mendapat ilham ya, baik apapun itu, baik segala kejadian itu kita dapat bisa gampang dengan mudah untuk mencari petunjuk daripada apapun yang kita tanyakan gitu. Yang tidak kita mengerti itu kita gampang mengerti. Itu kalau kita menyatu. Tapi kita harus mengerti energi spiritualnya dulu ya. Jadi tidak serta-merta langsung bisa. Kalaupun kita diberi petunjuk, kadang nggak ngerti kita apa benar itu energi dari pusaka itu, karena kita nggak pernah belajar ya. Tapi kalau kita mempelajari hal-hal seperti itu, jadi setiap kejadian yang ada di dunia ini itu bukan tanpa sengaja ya, bukan secara kebetulan. Jadi semua kejadian yang ada di muka bumi ini itu tidak secara kebetulan, tapi ada campur tangan dari sang pencipta ya. Ini luar biasa. Sayang banget ya kalau pusaka-pusaka seperti ini kalau tidak dirawat, dibiarkan korosi. Nah kalau setelah kita bersihkan, kita cuci bersih, kita warangi, ini kan sangat terlihat ya daripada sebelum kita bersihkan. Nah bagi siapapun yang ingin mahari pusaka ini, kita mahari secara utuhnya saja, dari tongkat segala macam seperti yang kita dapat. Ini pusaka ini kita tidak mahari sampai berjuta-juta kok, di bawah 1 juta pokoknya. Ini nanti kita seperti ini. Ini tinggal meneruskan perawatannya. Untuk perawatan daripada pusaka ini sendiri itu sangat gampang. Jadi Anda tinggal menjaga supaya pusaka ini tidak kembali lagi berkarat. Nah itu bisa menggunakan minyak-minyak pusaka yang tersedia di lapak pusaka alam. Bisa dipilih ya waktunya ya, misalnya 1 bulan sekali, pas weton, pas Jumat. Kalau untuk pusaka seperti ini bisa Jumat Kliwon ataupun Selasa Legi. Ya yang penting kapan sempatnya Anda lah, bagusnya kapan hari yang baik menurut Anda. Jadi siapapun yang ingin mahari pusaka ini, ingin meminang pusaka ini, silakan ya, bisa langsung ke kolom deskripsi pada video ini, sudah kita sediakan linknya. Pusaka ini hanya ada 1 ya lur, jadi siapa cepat dia dapat lah. Ini sangat-sangat luar biasa sekali ya, pusakanya sangat utuh. Jadi inti besar daripada filosofi pusaka ini itu gampang bergaul, cepat naik pangkat, mudah dapat jabatan.
kalau untuk pemilihan pekerjaan segala macam itu gampang ya untuk urusan-urusan seperti itu. Silakan ya yang ingin mahari pusaka ini langsung ke link deskripsi video ini. Karena pusaka ini cuma ada satu ya. Siapapun yang berjodoh ya itulah, silakan dilawat dengan baik. Biar anak cucu kita kelak bisa menikmati sisa-sisa peninggalan kejayaan Nusantara dulu. Sangat bagus sekali ya loh pusaka pamornya. Oke, sekian dan terima kasih untuk video ini. Kita akan review kembali apabila ada mendapat pusaka-pusaka yang baru. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.